Nah, setelah selamat, Kyung Suk pun menceritakan apa yang terjadi dan menunjukkan arah ke pulau tersebut. Beralih ke permainan, di mana jembatan pun dibuka untuk ke ronde selanjutnya, sehingga Giun segera merapikan gantungan bayinya. Tapi saat ingin nyebrang, ya entah apa yang ada di pikiran Myunggi, karena jika Giun gak nyebrang, maka si Mokondo hanya punya dua pilihan, mengeliminasi diri sendiri atau anaknya. Sialnya, jembatan akan runtuh setelah 5 menit, membuat situasi semakin menegangkan. Sementara frontman nggak bisa fokus setelah mendengar kabar kalau ada kapal yang menuju ke sana. Yah, itu kapal mereka yang mencoba mendekat, dan karena polisi laut baru bisa datang 2 jam lagi, Junho memutuskan untuk pergi sendiri. Setidaknya ia dapat mengetahui alasan mengapa kakaknya jadi penjahat. Sementara Noul membakar semua berkas di sana. Tapi saat ingin keluar, ia penasaran dengan berkasnya sendiri. Mencoba memeriksanya, membuatnya seketika menangis. Karena dalam berkas itu, anaknya sudah dinyatakan meninggal. Kembali ke Giun yang memohon agar Myunggi membiarkannya lewat. Berjanji akan mengorbankan dirinya, asalkan bayi itu selamat. Tapi si kambing jahanam ini malah gak percaya dan justru curiga kalau Giun adalah selingkuhan si June. Toh selama ini ia memperhatikan Giun terlalu dekat dengan pacarnya. Jadinya karena waktu hampir habis, Giun gak ada pilihan, terpaksa meletakkan bayi itu di sana, lalu mundur ke bangunan sebelumnya. Sehingga Myunggi pun segera mengambil bayinya, padahal mah Giun hanya mundur untuk ngambil pisau sambil menunggu waktunya habis. Dengan begitu mereka pun bertarung, di mana pisau Giun terlepas, tapi tongkat sakti si Mokondo juga terjatuh. Alhasil mereka pun bertarung untuk memperebutkan pisau itu. Yang pasti Giun memenangkannya. Namun si Mokondo malah dengan bejatnya menjadikan bayinya sebagai tameng. Alhasil Giun meletakkan pisaunya, lalu segera memakai jasnya untuk menghalau tusukan tersebut. Lalu ya, untungnya Giun yang di atas ingin menyelamatkan Myunggi, tapi jasnya malah sobek, membuat Myunggi akhirnya tewas. Nah, melihat Giun selamat, para VIP sangat terkejut karena belum pernah ada yang memenangkan permainan tersebut sebanyak 2 kali. Tapi masalahnya adalah tombol permainannya belum ditekan. Artinya kematian Myunggi tadi tidak terhitung dalam permainan, atau dengan kata lain, Giun harus memilih bayi itu atau dirinya. Beralih ke Kyung Suk dan Mas Bro yang lega melihat polisi lautnya datang. Nah, Giun pun menekan tombol permainan lalu mengambil bayi tersebut. Yang pasti para VIP yakin kalau Giun akan membunuh bayi itu. Di saat yang sama, Noul memutuskan mengakhiri hidupnya karena ia sudah nggak punya harapan lagi untuk hidup. Namun ya, tangisan bayi itu membuatnya penasaran dengan apa yang akan Giun lakukan. Begitupun dengan frontman yang sadar kalau Giun berdiri di sana untuk menunjukkan sesuatu kepadanya. Nah, di luar dugaan mereka semua, Giun mundur untuk mencium kening bayi itu sambil meletakkannya di sana. Dan setelahnya, ia ke pinggir bangunan untuk menjawab pertanyaan dari frontman sebelumnya bahwa mereka bukanlah hewan tapi manusia. Karena ya, Giun menunjukkan kalau bayi yang selamat merupakan simbol dari sifat tertinggi manusia, yang dalam kondisi gelap atau dilanda tragedi sekalipun, manusia akan selalu percaya dengan harapan dan kehidupan, membuat semuanya terdiam, termasuk Noul yang gak jadi mengakhiri hidupnya. Begitupun dengan frontman yang idealismenya lagi-lagi kalah dari Giun. Dengan begitu, permainan pun berakhir, di mana frontman menekan tombol bomnya, sekaligus memerintahkan semua panitia untuk berkumpul di titik pelarian. Di saat yang sama, Junho yang melihat bom tersebut buru-buru masuk karena nggak punya banyak waktu. Berbeda dengan Noul yang segera ke titik pelarian, toh nggak ada yang tahu kalau ia sudah membunuh bos kotak. Nah, sebelum keluar, frontman menghampiri mayat Giun karena biar bagaimanapun ia sudah menganggapnya sebagai teman. Dan setelahnya ia naik ke bangunan untuk membawa pemenang Squid Game itu. Namun Junho tiba-tiba muncul di ruangannya.
Sayangnya frontman gak menjawab itu. Toh selain gak ada waktu, gak ada juga gunanya menjelaskan semua kepedihannya hingga harus memilih jalan yang sekarang. 30 menit kemudian, setelah para VIP dan panitia kabur dengan kapal, bom pun meledak sekaligus mengakhiri permainan berdarah itu mungkin untuk selamanya. Di mana Juno yang sudah ada di luar gak bisa mengejar kakaknya yang kapalnya menghilang di tengah kabut. Singkatnya, seseorang membobol hotel Gi-hun untuk mengambil uang tersebut. 6 bulan kemudian, Kyung-suk tetap menjadi pelukis di taman hiburan itu dan Noul yang sudah sembuh menjadi pelanggannya hanya untuk sekedar tahu kabar si Nayeon. Ya, untungnya Nayeon sembuh dari kansernya. Karena itu, Noul yang lega memberikan permen sambil pamit pergi. Namun tiba-tiba detektif swasta mengabari bahwa ada yang melihat anak Noul di Cina. Jadinya, Noul pun bergegas menyiapkan barangnya untuk mencari putrinya. Sementara Bejo akhirnya bebas dari penjara di mana Junho dan Panjul menjemputnya. Ya, Junho akhirnya berhenti dari kepolisian sehingga Bejo mengajaknya jadi rentenir. Tapi Junho menolak karena tahu si Bejo nggak punya uang. Ya, bukan mereka yang mengambil uang Gi-hun. Namun sekembalinya ke rumah, Junho sangat terkejut melihat bayi pemenang Squid Game itu bersama sebuah ATM. Dan betapa terkejutnya dia saat melihat isinya. Beralih ke bandara, detektif swasta akhirnya berhasil memulangkan Ibu Sabyok, di mana Ibu Sangwoo sangat terharu. Akhirnya anak Sabyok dapat bertemu dengan nenek kandungnya. Gak jauh dari sana, Noul berangkat ke Cina demi menemukan anaknya. Ya, meskipun ia melihat berkas kalau anaknya sudah meninggal, tapi berkat Gi-hun yang menunjukkan kalau manusia selalu butuh harapan, ia pun memelihara harapan kecil itu untuk tetap bertahan. Sementara di Amerika, frontman memberikan sebuah hadiah kepada si Gayong, anaknya Gi-hun. Tapi Gayong yang kecewa dengan bapaknya memilih untuk tidak menerimanya. Namun, seketika Gayong terpaku dan betapa terkejutnya dia melihat ATM di kotak itu. Ingin bertanya, tapi frontman sudah pergi. Ya, frontman lah yang mengambil uang Gi-hun untuk diberikan kepada anaknya Gi-hun. Menariknya, permainan seperti itu juga ada di Amerika sebagai petunjuk kalau akan ada spin-off di negara lain. Dan tamat. Ya, drama ini mengkritik dengan tajam bagaimana kesenjangan sosial yang terjadi dapat menciptakan monster ganas berupa keputusasaan. Seperti apa yang para peserta lakukan, termasuk frontman yang dulunya jadi peserta. Makanya di akhir hidupnya, Gi-hun menjawabnya dengan meninggalkan bayi sebagai simbol harapan atas kehidupan. Toh selama kita masih punya harapan, hidup akan selalu punya arah tujuan. Karena harapan bukan sekedar menanti, tapi juga melangkah meskipun tak pasti. Sekian dari saya dan terima kasih.